Iya, iya benar ya. Terus ini Pak, kalau sekarang apa nih Bapak kesibukan utamanya di DM ini ya, Ketua Dewan Masjid Indonesia. Ada berapa masjid di Di Indonesia nih Pak yang dihitung-hitung oleh Bapak? kira-kira masjid yang besar, yang masjid itu kira-kira 350. Kira-kira 600.000 itu musola. Di mana-mana kan kantor atau perbelanjaan, pusat persinggahan, semua ada musola. Sekarang meningkat jadi masjid malah karena dipakai Jumat. Ya, jadi cukup besar. Jadi rata-rata Islam di Indonesia, tiap 250 orang satu masjid atau musola. 250 orang satu masjid gitu ya Pak ya. Hmm. Tumbuh terus ini masjid Pak, Ya, pembangunan masjid ini. terus. Kira kalau kita lihat ya, tren orang dalam bidang keagamaan, keimanan dan keislamannya itu sangat tinggi, dan dalam sejarah Indonesia masjid begitu banyak, masjid begitu penuh, orang puasa sudah menjadi tidak lagi sudah hampir semua orang masjid kemana-mana. Kita lihat ibu-ibu dan anak-anak gadis dari kota sampai ke desa-desa semuanya pakai hijab dan luar biasa semuanya. Pengajian begitu banyak. Tentu yang paling merasakan kan diundang kemana-mana kan. Itu semua memberikan kita tentang meningginya tingkatnya keimanan dan Kesadaran beragama ya. keagamaan. Lalu Bapak lihat dari masjid sebanyak ini efektivitasnya untuk membangun masyarakat itu seperti apa Pak? Kan ada masjid, apakah masjid ini hanya berdampak pada orang yang ke masjid atau juga ke lingkungannya? Apakah ada penelitiannya dari Dewan Masjid Indonesia Pak? Dewan Masjid mempunyai simbol mengatakan memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi kita memakmurkan masjid dengan beribadah di masjid, dengan memperbaiki masjid, tapi masjid juga harus memakmurkan jamaahnya. Karena itu kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan ekonomi harus tumbuh dari masjid. Bukan masjid yang adakan, tapi jamaahnya menumbuhkan itu. Itu tentu upaya yang keras, upaya panjang, dan memberikan semangat. Selalu saya sampaikan kepada para dai, para mubalik untuk mendorong upaya bagaimana jamaah masjid itu banyak bergerak di bidang perekonomian. Karena umat Islam Indonesia semuanya oke. Ilmu pengetahuan sudah bagus. Dulu mungkin kurang para ilmuwan. Birokrasi pemerintahan semuanya itu. Yang paling kurang kita itu di bidang ekonomi. Penguasaan ekonomi yang lebih banyak dikuasai teman-teman kita yang tentu non-Islam. Tapi itu kita juga harus bekerja bersama-sama. Tidak berarti mereka harus turun, tapi kita umat Islam benar. Karena kalau terlalu ngejomplang juga ini akan jadi sumber bahaya nanti suatu saat ya. Jadi yang sudah maju tapi belum mengenal Islam sebaiknya dia juga membantu umat Islam maju supaya makin tidak terlalu jomplang gitu ya. Karena jomplang ini kan berkecenderungan nantinya bisa jadi masalah juga kalau sosial ya. Nah, Pak, apa yang terjadi sekarang di Amerika, orang demo, orang menjara, juga salah satunya karena gap sosial, ada orang sosialnya di Amerika. Walaupun dia negara maju, tapi tetap ada gap gitu. Pak JK, kan ini masjid banyak, tapi menjadi kurang maksimal karena boleh jadi pengelolaannya belum begitu profesional. Mungkin ikhlasnya sudah mengurus masjid, tapi kan tidak cukup mengelola sebuah manajemen masjid hanya dengan mengandalkan keikhlasan. Ada amanah lain, yaitu kita harus juga mengandalkan profesionalisme. Nah, memang pernah terpikir ini, kenapa hotel begitu bagus ditata sehingga menjadi tempat yang sangat bersih, indah, tertata,
tapi masjid tidak semuanya begini. Oh, boleh jadi ada yang kurang nih di kita nih. Belum ada sekolah pengelolaan masjid, Ya, sekolah manajemen masjid, SMM, ya atau suatu usul sekolah ya. tinggi manajemen masjid. Benar? Itu suatu cita-cita yang baik. Begini, sekarang ini kan masjid itu bermacam-macam. Ada masjid lingkungan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ada masjid perkantoran, ada masjid universitas. Semua punya asosiasi, semua punya kumpulan. Saya baru-baru ini ketemu semua pengelola masjid kampus di Jogja, ketemu lagi kemarin di Bandung, di ITB. Semuanya itu pengelolaan masjid juga banyak yang maju sudah. Memang contohnya di Masjid Al-Azhar, saya tanya, bagaimana selama 3 bulan ini tidak ada Jumat, apa tidak defisit masjidnya? Oh enggak, karena mereka dapat menyumbang lewat sistem dia online, gitu kan. Mereka bisa menyumbang dengan cara-cara GoPay, macam-macam seperti itu. Mereka sudah maju dan mereka, saya bilang, oh iya cukup bagus, dia dapat 6 miliar waktu bulan lalu contohnya seperti itu. Jadi Surabaya masjid-masjid yang kedua masjid yang maju ini kita mengatur bagaimana mereka menjadi contoh. Jadi tinggal contoh gitu. Karena kita tidak bisa membandingkan hotel karena hotel semua pegawainya dibayar, ya kan? Tapi memang membandingkan itunya susah Pak, tetapi mungkin sistem manajemennya nih. Kalau saya sih mengusulkan Dewan Masjid itu membuat sekolah, ya, sekolah untuk level manajemen masjid. Jadi siapapun nanti yang punya kemampuan memanage itu sangat bagus. Standar keuangannya bagaimana, standar sound system dan peralatan mungkin bagus tuh Pak. Oh itu kita ada pelatihan. Jadi pelatihan seperti sound system itu semuanya dilatih. Sudah dilatih kira-kira 50-60 ribu pengurus masjid dilatih bagaimana mengatur sound system yang baik, bagaimana sound system itu contohnya pengajian sebelum subuh atau cukup 5 menit. Jangan lebih daripada itu, jangan setengah jam sudah di toanya sudah pasang tape recordernya untuk sambil tidur sehingga banyak bukan membangunkan tapi mengganggu banyak orang. Belum ada pada waktunya itu kita didik, kita punya 120 mobil kampanye itu dan perbaikan itu. Begitu juga kebersihan, kita ada program kebersihan masjid kerjasama dengan Unilever. Kita kemarin bagikan kira-kira 2 juta kantong atau itu disinfektan untuk perbaikan masjid, semua diperbaiki, semua dikelola. Di mana-mana di Bandung, Jawa Barat itu 2 juta itu kita bagi untuk memperbaiki masjid. Pada zaman COVID ini juga kita bantu mereka mensemprot masjid. Puluhan ribu masjid disemprot oleh relawan DMI seperti itu. Nah dari pengalaman itu kita memilih masjid yang baik untuk kemudian di masjid-masjid datang ke situ melihat. Jadi kursus itu atau sekolah terlalu justru belajar dari contoh yang ada. Kalau gitu kami aja yang mau bikin sekolahnya, boleh nggak? Boleh, Pesantren boleh. kami namanya Sekolah Manajemen Pengelolaan Masjid. Jadi nanti siapa tahu dengan standar yang sudah ini level manajer, ini level mungkin bagus gitu Pak, ya kan? Supaya standar karena iya, sebenarnya cukup pelatihan aja. Karena itu kan masjid itu tidak terlalu rumit. Yang butuhkan program-program yang banyak. Dikerjakan, ya, tentu ada manajemennya juga. Program kebersihan, program tentang bagaimana menyusun. Contohnya gini, kita ada program bagaimana masjid itu sebenarnya bisa menjadi pesantren umum. Masjid itu, khutbah Jumatnya 55, 53. Jumat.
Kalau Ramadan 30 kali 2 karena juga subuh ceramahnya. Sudah 100 kali. Jadi rata-rata kalau orang rajin ke masjid itu mendengarkan ceramah, kuliah atau apapun itu kira-kira 120 kali. Nah, karena itu maka dia harus disusun dia punya kurikulum lagi. Kita ada buku bagaimana menyusun kurikulum ceramah masjid. Jangan Ramadan kan di mana-mana sudah ada programnya apa 3 hari pertama bicara tentang puasa. Jangan bicara kutiba terus dari awal sampai akhir. Jadi tapi ada kurikulumnya sehingga masyarakat itu habis Ramadan itu mempunyai pengetahuan yang lebih bagus ya. Bagus. Ya sayangnya Ramadan kali ini kan masjidnya di sebagian besar tutup walaupun jadi tapi jangan lupa dakwah sekarang ini dakwah seperti lagi lakukan lewat TV semuanya itu kalau orang ke masjid mungkin hanya ceramah di masjid, khotbah di masjid didengar hanya 5.000, 10.000 orang. Tapi satu kali membuat acara di TV itu jutaan orang nonton. Ya, jutaan benar, Bang. Ya sekarang semua ya, YouTube-nya nonton aja semua rame lah. Jadi teknologi lah juga membantu dakwah ini. Baik. Terima kasih Pak. Besar harapan kalau orang lihat masjid itu orang sudah tahu standar indahnya Islam. Oh, Islam itu bersih, oh Islam itu rapi, oh Islam itu profesional, oh Islam itu ramah, oh Islam itu dermawan, oh Islam itu benar-benar produktif. Nah, harusnya masjid itu adalah menjadi bukti bagaimana rumah umat Islam yang bermanfaat bagi lingkungannya. Baik, tentang ini Pak, sekarang COVID ini gimana nih program DMI supaya masjid-masjid ini bisa maksimal manfaatnya untuk masyarakat, ibadah terjaga, tapi juga tidak terpapar COVID. Program DMI ini bagaimana Pak? Pertama, soal kebersihan. Kita membagikan kemarin itu kira-kira 2 juta kaleng atau pis itu wopit untuk membersihkan masjid. Semua dibagikan. Itu lewat daerah, lewat kerjasama dengan Unilever. Itu jutaan. Itu itu cairan itu kita bagikan. Kita bagikan lap, berikan apa macam-macam supaya mereka membersihkan masjid sesuai dengan kita ajar bagaimana membersihkan masjid. Itu namanya program bersih masjid, kebersihan masjid. Itu pakai struktur itu bagaimana dikuliahin, caranya mati hukuman. Itu kedua, menghadapi ini karena masjid itu menjaga jarak. Siapa saja termasuk masjid menjaga jarak 1 meter. Nah, kalau jaraknya 1 meter, jadi nanti kalau dulu biasanya khotib mungkin agar saf lurus dan rapat. Nah, sekarang berbeda kan? Yeah. Saf lurus, jaga jarak. Nah, itu solusinya ialah kalau jaga jarak 1 meter, maka jamaah berkurang sisa 40% dari kapasitas masjid. Karena itu kita menganjurkan masjid-masjid yang ramai itu bikin Jumatan 2 kali. Dan itu kita minta fatwa Majelis Ulama, membolehkan bisa 2 kali. Daripada lu berkeluar sampai Jumatan kemarin masih di jalan, itu sangat tidak steril kalau justru berbahaya kotornya itu ya. Ya mudah-mudahan segera keluar fatwa Majelis Ulama untuk hal-hal seperti ini ya Pak ya.